Selamat pagi juga, Nak. Oh, silakan, Nak. Nah, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Ada apa, Nak? Tumben datang ke kelas Ibu menyamperin Ibu? Gini, Bu, saya mau cerita nih sama Ibu. Cerita apa, Nak? Saya memiliki kendala dalam belajar yang terlalu banyak tugas, Bu. Oh, nah dari sekian banyak tugas, apakah kamu sudah melaksanakan semua tugas itu dengan baik? Dalam pembelajaran, saya sih sudah semaksimal mungkin dalam menyelesaikan tugas-tugas, terutama tugas mandiri, Bu. Tapi saya mengalami kendala dalam belajar kelompok. Ada masalah dalam pembelajaran yang melibatkan teman-teman yang lainnya, loh. Oh, maksudnya kamu tidak nyaman bekerja sama dengan teman-temanmu? Ya, seperti itu. Nah, coba sekarang kamu ceritakan, apakah kamu pernah bekerja sama dengan temanmu saat belajar atau saat apa mungkin? Ini loh, Bu, ya, saya memang bekerja sama dengan teman yang lain. Tapi dalam bekerja sama itu, mereka itu maunya santai saja, Bu, bermain. Nah, selalu saja ada yang mengganggu. Apalagi si Rini itu loh, Bu, dia kan ketua kelompok. Masa sih dia yang mulai ribut? Saya kan jadinya sebel, Bu. Mendingan saya kerja sendiri aja. Toh juga kan bisa selesai juga pekerjaan itu. Oh, nah dari permasalahan yang kamu hadapi itu terkait dengan pembelajaran kelompok. Apa yang kamu lakukan agar belajar kelompok dapat diikuti dengan baik? Nah, coba kamu pikir apa yang dapat kamu lakukan agar pembelajaran kelompok itu dapat kamu ikuti dengan baik? Nah, itu dah, Bu. Saya kan lebih senang bekerja sendiri. Saya merasa lebih tenang bekerjanya, tidak diganggu oleh teman yang lain. Seperti itu, Bu. Lagian, Bu, jika saya bekerja sendiri, pekerjaannya itu bisa cepat saya selesaikan. Nggak mesti nunggu si inilah, nunggu si itulah. Apalagi si Wayani, kan tahu. Si Wayani pekerjaannya lelet sekali, Bu. Nah, selain itu dalam belajar kelompok, saya juga punya banyak masalah, Bu. Misalnya saya itu berinteraksi dengan teman, saya merasa kurang nyaman. Terkadang teman saya mengajak belajar kecil. Jadi saya tidak ada waktu untuk belajar kelompok ke teman-teman saya, terutama untuk yang mengantar saya atau waktunya bisa sampai sore atau malam. Oh, jadi kamu itu susah bekerja sama dengan teman karena lebih menyenangkan tugas sendiri, menyelesaikan misalnya tugas-tugas sekolah itu sendiri, seperti itu? Ya, Bu, ya seperti itu dah. Nah, sekarang coba kamu ungkapkan ketidaknyamanan dalam belajar kelompok. Nah, apakah kamu ingin mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik? Belajar kelompok itu kan menyenangkan, nah, bisa berbagi dengan teman, bisa saling mengisi, atau saling mengisi kemudian saling berbagi dengan kelebihan masing-masing dan mengisi kekurangan kita masing-masing. Belajar kelompok itu menyenangkan loh, Nak. Ya sih. Nah, apakah keinginan dari kamu sendiri ada itu tentang belajar kelompok gitu? Ya, ini dari diri saya sendiri loh, Bu. Saya ingin mengikuti pembelajaran kelompok dan mandiri dengan baik. Namun, ya begitulah, Bu, saat belajar kelompok, seolah-olah teman memanfaatkan saya loh, Bu. Santai, dan jika saya bagi tugasnya, ada yang lelet menyelesaikan tugas itu. Jadi saya kurang nyaman dengan pembelajaran seperti itu. Tapi beberapa guru sering memberikan pembelajaran dengan tugas kelompok. Jadi saya bingung, Bu, saya mesti bagaimana?
Oh, begitu. Nah, setelah tadi kamu mengungkapkan ya, setelah kamu menceritakan ketidaknyamanan dalam belajar kelompok, nah sekarang Ibu Guru mau mendengarkan apakah kamu berkeinginan untuk mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik. Nah, dari diri kamu sendiri, apakah kamu ingin mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik? Kalau saya sih ingin sekali, Bu. Saya ingin mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik. Teman-teman saya itu tidak mengganggu saya, tidak ada teman yang santai, dan mereka agar tidak mengandalkan saya terus. Saya juga mau semua anggota kelompok itu diajak bekerja sama dengan baik, menyelesaikan tugas bersama-sama dan tidak dari hasil seseorang atau individu saja. Ini kan nilai kelompok, jadi kita harus bekerja secara bersama-sama. Oh, nah, kalau boleh ya, Ibu simpulkan, kamu itu tadi tidak suka belajar kelompok dengan teman-temanmu itu karena kamu itu lebih nyaman bekerja sendiri. Nah, kemudian kamu juga tidak suka saat belajar kelompok, kamu itu diandalkan oleh teman-temanmu. Apalagi Ibu Guru tahu kamu itu memiliki kelebihan dalam belajar gitu, kamu tuh selalu disiplin, selalu menyelesaikan tugas dengan baik, kemudian kamu selalu menyelesaikan tugas dengan baik, kamu tuh selalu berusaha lah menyelesaikan tugasmu itu dengan baik agar kamu tuh mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi kamu tidak suka mengikuti pembelajaran kelompok itu karena kamu sering diandalkan teman yang tadi Bu Guru bilang, temanmu lelet lah. Kamu itu juga tidak nyaman ya berinteraksi dengan teman-temanmu dalam bekerja kelompok. Selain itu, hambatan dalam bekerja kelompok itu, kamu tidak bisa bekerja kelompok ke rumah teman yang jauh ya, karena keterbatasan waktu, tidak ada yang mengantar. Nah, sekarang selama ini apa saja yang sudah kamu pernah lakukan agar bisa menerima teman-temanmu dalam belajar kelompok? Nah, apa yang pernah kamu lakukan itu agar bisa menerima teman-temanmu dalam belajar kelompok? Saya kan bisa mengerjakan tugas dengan cepat, bisa berkoordinasi baik dengan teman, dan mungkin bisa dan kelompok. Seperti itu loh. Nah, bagaimana nak? Coba diulang, apa tadi? Mungkin dengan menyepakati atau membuat kesepakatan loh, Bu. Oh, nah, itu ide yang bagus, nak. Jadi itu ide yang menarik ya, yang bisa nantinya kamu terapkan dalam belajar kelompok ya. Nah, jadi sebelum belajar kelompok itu, kamu dapat membuat kesepakatan bersama dengan teman-teman anggota kelompokmu ya. Jadi sebelum belajar kelompok, terlebih dahulu kamu dapat membuat kesepakatan bersama dengan anggota kelompokmu ya. Nah, kamu bisa berusaha mengembangkan apa yang kamu miliki, kelebihan dari apa gitu, kelebihan dari kamu, tanpa kamu harus mempersoalkan masalah dari luar kamu. Nah, coba deh apa yang kamu lakukan. Nah, untuk diri sendiri dalam mengerjakan tugas itu juga dapat kamu terapkan dalam teman-temanmu. Kemudian dalam belajar kelompok, misalnya kamu bisa membimbing teman-temanmu yang merasa kurang dalam belajar kelompok. Nah, itu menurut Ibu Guru yang bagus ya. Jadi membuat kesepakatan kelompok sebelum belajar kelompok itu ide yang bagus. Nah, apakah kamu pernah mencoba tentang kesepakatan kelas, tentang kesepakatan belajar kelompok yang tadi kamu sebutkan, nak? Belum sih, Bu. Saya belum pernah mencobanya. Sepertinya saya perlu mencoba dengan kesepakatan yang dibuat sebelum belajar kelompok. Mungkin agar mereka, teman-teman saya, mematuhi dan menjalankan apa kesepakatan yang akan disepakati, sehingga mungkin dalam belajar kelompok dapat berjalan dengan baik dan efektif ya. Oh, nah jadi kamu sudah memahami kan tadi hambatan yang kamu hadapi dalam bekerja kelompok itu. Dari apa yang kamu sampaikan, berarti kamu sudah ada rencana ya apa yang akan kamu lakukan dari permasalahan yang kamu alami dalam belajar kelompok tadi.
berarti kamu sudah ada rencana ya apa yang akan kamu laksanakan dari hambatan belajar kelompok tadi? Pelajaran kelompok, setiap ada masalah dalam belajar kelompok nanti diselesaikan bersama Bu, melalui kesepakatan bersama anggota kelompok ya Bu ya, sehingga jika ada masalah dalam belajar kelompok bisa kita atasi bersama serta pembagian tugas-tugasnya Bu. Oh, nah jadi menurut kamu tentang pembagian tugasnya itu lebih ditegaskan kepada teman-teman. Nah, kamu sudah mengetahui apa yang kamu lakukan untuk menghadapi persoalan. Nah, apa rencana akan kamu lakukan dan untuk mata pelajaran apa saja rencana tersebut akan kamu lakukan, khususnya dalam belajar kelompok? Rencananya sih untuk semua mata pelajaran Bu akan saya coba. Jadi ketika ada pelajaran berkelompok, saya akan mencoba serius dalam kelompok tersebut dan mengajak teman-teman saya untuk buat kesepakatan bersama, sehingga tidak ada yang menuntut yang menyelesaikan tugas kelompok tersebut baik merasa kurang atau saja Bu atau individu. Jadi tidak ada yang mengandalkan teman satu dalam menyelesaikan tugas, biar semua teman-teman dalam kelompok itu bekerja atau berperan secara aktif. Nah, itu luar biasa sekali Nak ya. Tadi apa yang sudah kamu sampaikan itu luar biasa sekali. Berarti saat belajar kelompok itu kamu sebenarnya bisa menjadi leader atau pemimpin ya untuk teman-temanmu dari potensi yang sudah kamu miliki. Kamu nantinya bisa menjadi pemimpin atau leader dalam belajar kelompok dari potensi apa yang sudah kamu miliki. Yang jadi saya bisa sering berperan sebagai pemimpin dalam pembelajaran ya, sehingga saya bisa ikut memimpin mendapatkan pembelajaran yang lebih baik. Jadi saya tidak berjalan atau menyelesaikan tugas sendiri. Nah, itu langkah-langkah yang baik ya. Nah, jadi itu yang tadi kamu sampaikan itu merupakan langkah-langkah yang baik yang bisa nanti kamu lakukan. Nah, kira-kira langkah apa lagi yang akan kamu lakukan kemudian dalam kamu lakukan dalam bekerja kelompok. Nah, selain menyepakati aturan saat belajar kelompok maupun cara agar dapat kamu mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik, ada nggak langkah-langkah lain yang ingin kamu lakukan gitu, atau rencana lain gitu? Ya, saya sih berpikir mungkin saya harus sering ngobrol, sering bercerita, atau mungkin saya harus berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya loh. Oh, nah dari yang Ibu pahami, nah kamu akan lebih nyaman jika bekerja kelompok dengan teman yang sudah kamu akrab gitu. Mungkin kamu bisa lebih sering ya mengobrol dengan teman, misalnya saat jam istirahat kamu itu bisa mengobrolkan tentang apa, misalnya tentang hobi, aktivitas apa yang kamu lakukan di rumah gitu setelah menyelesaikan tugas dan aktivitas sehari-hari. Kemudian kamu juga bisa sebenarnya berkomunikasi dengan teman lewat sosial media ya, agar kamu itu merasa nyaman, jadi kamu itu merasa akrab gitu sama temanmu. Jadi kamu nanti kalau misalnya dalam kerja kelompok itu kamu gimana ya, bisa percaya diri lah bergaul dengan teman gitu, bisa berinteraksi. Jadi kalau kamu sering berkomunikasi dengan teman, nanti kamu kan bisa memahami karakter teman-temanmu. Oh, teman saya ternyata karakternya begini. Jadi nanti kalau dalam belajar kelompok, oh saya nanti bisa begini memahami karakternya gitu. Nah, dari diskusi kita ini, kamu bisa nggak menceritakan kembali gitu apa yang kamu lakukan saat bekerja kelompok? Saya akan mengajak teman-teman anggota kelompok untuk membuat kesepakatan bersama agar belajar kelompok dapat berjalan dengan baik, aktif, dan masalah-masalah yang muncul pada anggota kelompok dapat diatasi bersama. Selain itu juga saya akan lebih sering ngobrol atau bercerita serta berinteraksi dengan teman baik secara langsung maupun melalui sosial media, agar saya lebih memahami karakter teman-teman sehingga nanti dapat bekerja kelompok dengan baik.
Oh, itu bagus sekali nak ya. Nah, itu adalah apa yang kamu tadi sampaikan gitu, itu bagus sekali. Nah, kira-kira apakah kamu memerlukan dukungan dalam komitmen ini? Dukungan dari siapa gitu yang kamu perlukan agar nantinya kamu bisa mengikuti pembelajaran kelompok dengan baik di semua mata pelajaran ya. Jadi kamu nanti bisa mengikuti pembelajaran kelompok itu sama dengan tugas mandiri yang kamu lakukan. Kamu kan biasanya kamu lebih suka mengerjakan tugas mandiri. Nah, nantinya kamu juga harus senang juga dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah, siapa yang ingin kamu libatkan gitu dalam komitmen ini? Ya, mungkin atau bolehkah saya meminta bantuan dari ibu ya? Oh, tentu saja nak. Bantuan apa? Mungkin saat sebelum mulai belajar kelompok, mohon ibu sampaikan ke anak-anak, teman-teman yang lain agar membuat kesepakatan bersama sebelum mulai belajar kelompok. Gimana Bu? Nah, baik, nanti akan ibu guru sampaikan ya kepada anak-anak. Jadi tentunya dalam menyampaikan ini ibu nantinya akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, untuk kesepakatan kelasnya kan kemarin kita sudah buat ya bersama-sama di awal semester. Namun untuk belajar kelompoknya ini sepertinya belum ada ya teman-teman kalian yang menyampaikan, teman-temanmu yang belum menyampaikan. Nah, jadi nanti ibu guru akan merevisi ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat itu. Nah, agar dalam belajar kelompok itu baik di semua mata pelajaran ya, bukan di mata pelajaran ibu saja. Jadi sebelum belajar kelompok itu agar anak-anak nanti membuat kesepakatan bersama ya, sama seperti kesepakatan kelas yang sudah kita laksanakan ya, agar pembelajaran kelompok nanti dapat berjalan dengan baik ya. Jadi kita bisa mengetahui solusi gitu dalam belajar kelompok, bagaimana cara memecahkan solusi bersama, kemudian saling mengisi, saling menghargai lewat kesepakatan belajar kelompok itu, serta kita bisa bagaimana ya, jadi dalam belajar kelompok itu tidak ada nanti teman-temanmu yang memanfaatkan kelebihan ya. Jadi tugas-tugas dalam belajar kelompok itu dikerjakan secara bersama-sama ya, tanpa memanfaatkan kelebihan individu atau seseorang ya. Nah, nanti ibu guru akan sampaikan, jadi akan sampaikan ya lewat kesepakatan kelas. Kalau dalam belajar kelompok itu kita harus membuat kesepakatan terlebih dahulu agar belajar kelompok dapat berjalan dengan baik. Oke deh Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah mau mendengarkan cerita dari masalah saya dalam belajar kelompok. Nah, sekarang jadinya saya berani dan mau untuk ikut belajar kelompok lagi di semua mata pelajaran ini dengan baik. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama, semangat nak ya. Kamu itu hebat ya, kamu harus bisa nanti ya mengikuti belajar kelompok dengan baik, sama seperti kamu mengikuti tugas mandiri dengan baik. Nah, karena ibu guru yakin ya kamu bisa melakukannya. Nanti ibu guru akan revisi lagi kesepakatan kelasnya, menambahkan membuat kesepakatan sebelum belajar kelompok. Nah, gimana anak-anak, sudah semangat sekarang? Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Untuk pengamat, ada yang ingin disampaikan? Terima kasih Bu Fitriani, luar biasa ini. Luar biasa ini coachingnya antara guru dengan sebagai kata semua guru seperti ini untuk apa ya, harapan kita untuk mencetak yang namanya pelajar Pancasila itu bisa segera terwujud nih. Namun begini Ibu, mungkin saya dari dari pengamatan yang saya lakukan itu kita kembali lagi tentang pengertian coaching. Nah, di sini coaching itu adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk menumbuhkan potensi ide dari coaching sehingga coaching tersebut dapat memecahkan masalah yang dihadapinya dengan
Nggih. coachingnya Bu Fitriani sebagai coach. Terima kasih Bu Mila. Kita sebagai siswa, karena saya lihat meskipun Ibu Mary ini sebagai guru nih, tapi bisa memposisikan diri sebagai siswa. Ekspresinya bagus sekali Bu Mary. Ya, rasa keibuannya sebagai seorang guru itu juga sudah terlihat. Inilah yang diharapkan oleh ini ya pendidikan Indonesia, di mana kita sebagai guru itu adalah kepedulian terhadap siswa kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan dari hasil pengamatan saya di kegiatan coaching ini. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Mila atas masukannya. Mungkin untuk kedepannya nanti saya lebih lagi menggali potensi apa yang dimiliki pada murid saya yang sedang mengalami masalah dalam belajar. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu, saya belajar. Karena proses coaching itu berlatihan Bu. Tidak serta-merta keterampilan coaching itu akan muncul di diri kita. Jadinya dengan banyak berlatih saya yakin kedepannya kita akan menjadi mahir. Tapi ini untuk pertama kali coaching luar biasa ini, luar biasa sekali. Nggih, terima kasih Bu. Dan ini sudah masuk. Nggih. Mohon izin nggih, sekarang saya akan mendownload rekamannya dulu nggih. Mohon izin Pak Wayan dan Bu Mila, niki kan Bu Dayunya sudah hadir. Jadi apakah bisa tugas